Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamadi. Nah, di sini saya akan ngepresentasikan laporan kerja praktik saya. Adapun judul dari kerja praktik saya yaitu kegiatan kerja praktik saya yaitu penerapan teknologi JIPON dalam aktivasi internet berbasis fiber to the home atau FFTH dengan dosen pembimbing Bapak Harun Mukhtar, Eskom Mkom, dan saya sendiri Muhammad Hamadi. Oke, untuk kerja praktek sendiri saya mengambil opsional magang, di mana saya magang di salah satu perusahaan internet service provider, yaitu PT Semidas Permata Bunda atau Dasnet, beralamat Jalan Raja Wali nomor 80B, Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122 untuk kode posnya. Untuk periode magang sendiri yaitu dari November hingga Desember, hari kerja Senin sampai Sabtu, jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jam istirahat jam 12 siang sampai jam 1 siang. Oke, untuk bab 1 sendiri, bab 1 kita akan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan kerja praktik, manfaat kerja praktik, dan sistematika penulisan. Oke, kita masuk ke poin pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih di mana kebutuhan layanan komunikasi pada saat ini tidak serta-merta hanya layanan suara, melainkan layanan data dan juga video. Nah, sangat diperlukan jaringan yang memberikan layanan dengan cepat dan stabil. Salah satu solusinya yakni dengan menggunakan jaringan fiber optik. Jarkolaf merupakan sebuah solusi strategis yang diperuntukkan untuk jaringan akses pelanggan teknologi fiber to the home atau FTTH. Nah, diharapkan untuk Jarkolaf ini juga bertujuan untuk stabilitas bandwidth agar menjangkau daerah yang jauh dan tersedia bandwidth kumulatif hingga 1 GB. Nah, ini pun mengakibatkan layanan dikirimkan ke pelanggan dengan kualitas yang lebih baik. Oke, untuk dalam pelaksanaan fiber to the home sendiri, PT Semidas Permata Bunda menggunakan teknologi GPON untuk jaringan FTTH-nya. GPON ada atau yang disebut juga dengan Gigabit Capable Passive Optical Network yang merupakan sebuah teknologi broadband yang dapat mendistribusikan sinyal optik menggunakan perangkat pasif seperti salah satu pengaplikasian GPON sendiri yaitu pada FFTH yang dapat mengirimkan sinyal optik langsung ke pelanggan. Nah, untuk identifikasi masalahnya berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya, yakni yang pertama kualitas jaringan yang cepat stabil dibutuhkan pelanggan untuk melakukan aktivitas baik dalam pekerjaan maupun pendidikan. Yang kedua yaitu pendistribusian layanan internet berbasis fiber optik atau jaringan FFTH kepada pelanggan. Untuk rumusan masalah di sini dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya. Rumusan permasalahannya adalah bagaimana melakukan aktivasi jaringan internet berbasis FTTH menggunakan teknologi GPON oleh PT Semidas Permata Bunda. Untuk batasan masalahnya sendiri yaitu yang akan dibahas dalam kerja praktek kali ini adalah tentang penerapan teknologi GPON untuk aktivasi internet berbasis FTTH. Tujuan kerja praktik di sini ada dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini yaitu untuk tujuan umum di sini oke, langsung lanjut saja ke tujuan umum. Tujuan umum di sini kita mendapatkan pengalaman dalam pemasangan jaringan berbasis GPON dan kita juga dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu teknik informatika yang telah kita dapat ke dunia kerja dan sebagai pendukung untuk tugas akhir pada skripsi nantinya. Untuk tujuan khususnya sendiri dalam pelaksanaan kerja praktek ini tujuan khususnya yaitu perancangan teknologi GPON berbasis FFTH yang dilakukan oleh PT Semidas Permata Bunda. Nah, manfaat kerja praktek di sini, manfaat pelaksanaan kerja praktek ini meliputi pertama meningkatkan kinerja masyarakat agar lebih maksimal dengan dipasangnya jaringan membantu fiber optik, membantu mendata daerah yang belum terpasang fiber optik untuk kepentingan pemerintahan dan instansi tertentu. Yang ketiga yaitu menjadi referensi untuk menjadikan jaringan baru lebih efisien dengan telah dirancangnya jaringan fiber optik oleh PT Semidas Permata Bunda. Untuk sistematika penulisannya dari bab 1 yaitu membahas tentang pendahuluan,
pendahuluan terdapat poin-poin latar belakang dan lain sebagainya. Yang kedua itu tempat kerja praktik. Bab ketiga yaitu metode pelaksanaan kerja praktik, dan bab 4 hasil pembahasan. Bab 5 penutup. Nah, untuk bab 2 tempat kerja praktik. Tempat kerja praktik di bab 2 ini kita akan membahas tentang profil perusahaan atau instansi. Yang kedua model pengelolaan instansi. Yang ketiga sistem yang diterapkan di lokasi. Oke, profil perusahaan atau instansi di sini PT Sumidas Permata Bunda atau dikenal dengan nama Dasnet. Merupakan sebuah perusahaan internet service provider atau ISP atau penyedia layanan internet. Memulai usaha pada tahun 2005 dan resmi mendapatkan izin ISP dari Kominfo pada tahun 2011. Dasnet juga beroperasi di wilayah Provinsi Riau khususnya dan Sumatera Barat serta Kepulauan Riau. Nah, untuk struktur organisasi di sini terdiri dari direktur utama, manajer, kepala teknisi, manajer ADM, kepala NOC, logistik, dan marketing. Di bawah kompetensi ada teknisi, administrasi, dan NOC. Visi dan misinya seperti perusahaan ISP lainnya, dia juga menjadi pengelola servis serta pemasangan jaringan terbuka, serta mengelola, dan misinya mengelola serta mengungkapkan tingkat keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin. Nah, sistem yang diterapkan ini berupa sistem yang diterapkan di lokasi berupa produk dan service. Nah, untuk sistem yang diterapkan di lokasi berupa produk dan service. Yang pertama yaitu internet dan local access. Di sini poinnya di situ berupa wireless internet, local access internet, dan local access internet. Berikutnya ada juga Dasnet Fiber Optik yang mana akan kita bahas nantinya, VPN dan tunnel. Ada juga hosting. Di sini hosting terdiri dari cloud hosting dan dedicated server hosting. Untuk servisnya sendiri ada instalasi dan maintenance. Yang pertama instalasi jaringan komputer tentunya, kemudian ada CCTV online, kemudian ada konfigurasi server dan hotspot WiFi. Bab 3. Bab 3 metode pelaksanaan kerja praktik. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang waktu dan tempat kerja praktik, jadwal pelaksanaan, dan persiapan kerja praktik. Waktu dan tempat kerja praktik dilaksanakan di PT Sumidas Permata Bunda atau Dasnet bertepatan di Jalan Raja Wali nomor 80 B, Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Dan dilakukan terhitung sejak tanggal 26 November sampai dengan 26 Desember 2020. Untuk jadwal pelaksanaan KP, di sini saya sudah uraikan pada sebuah tabel. Yang pertama, yang mana tersusun dari bulan November hingga bulan Februari, di mana dari observasi hingga pengumpulan dokumen laporan nantinya. Nah, untuk persiapan kerja praktik di sini nih, yang kita persiapkan pertama adalah alat dan bahan tentunya. Nah, karena di perancangan FFTH nantinya, sini kita ada punya OLT, Optical Line Transmitter, merupakan perangkat induk yang terpasang di CO, Central Office, di mana kita juga melakukan konfigurasi di sini juga, terus monitoring jaringannya di sini juga. Kemudian ada ODF ini setelah OLT maka akan dari PET-score akan dialirkan ke ODF. Nah, dari ODF baru ke ODC, kemudian baru ke ODP. ODP ini terdapat di sebelum ke sisi pelanggan dia akan ke ODP terlebih dahulu. Nah, dari ODP baru ke sisi pelanggan. Nah, di sisi pelanggan ini dipasangkan apa? Dipasangkan sebuah roset. Roset di sini nih dari seperti konverter dari si FO ke si perangkat kita, perangkat ONT namanya modem, perangkat modem. Perangkat modem ini yang dipasangkan di sisi pelanggannya. Tentunya untuk melakukan semua ini kita butuh yang namanya kabel FO. Kabel FO sebagai media transmisinya. Untuk tools yang digunakan di sini ada OPM. Pertama OPM berfungsi untuk mengukur redaman yang didapat ketika penyambungan ataupun pemasangan kabel. Ada juga splicer, ada juga laser, clipping tool, dan lain sebagainya. Oke, bab 4. Bab 4 di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk poin-poin yang akan kita bahas adalah pelaksanaan kerja praktik, spesifikasi bidang yang diterapkan, kemudian ada layanan internet tersedia, yang kemudian aktivasi internet berbasis FTTH menggunakan teknologi GPON, yang kelima adalah kendala yang dihadapi.
Nah, masuk ke pertama, pelaksanaan kerja praktek. Untuk pelaksanaan kerja praktek sendiri, di sini ada jadwal kerjanya, jadwal kerja di mana mulai dari Senin sampai Minggu. Untuk prosedur kerjanya di sini menggunakan shift, di mana ada 3 shift, pagi, sore, malam. Dan pada saat pelaksanaan kerja praktek atau magang di lokasi, saya kebetulan mendapatkan shift pagi. Nah, untuk prosedur kerja terdiri dari 3 poin. Yang pertama, prosedur pemasangan jaringan, prosedur pengecekan kerusakan jaringan, penerapan kesehatan keselamatan kerja atau K3, kemudian spesifikasi bidang kerja yang diterapkan. Pertama, pemasangan serta servis jaringan, kemudian monitoring jaringan. Untuk layanan tersedia di Dasnet itu memiliki pelanggan. Biasa untuk pelanggan dia ada menggunakan jaringan layanan internet berbasis pertama wireless. Sebelum kita menggunakan fiber optik, kita menggunakan yang namanya media wireless untuk menghubungkan ke pelanggan. Kemudian yang baru saja yang akan kita bahas yaitu layanan internet berbasis fiber optik. Oke, masuk ke materi berikutnya. Aktivasi internet berbasis FTTH menggunakan teknologi GPON. Melakukan aktivasi internet berbasis FTTH sangat membutuhkan penggunaan fiber optik. Dan seperti halnya, segala bentuk komunikasi pada fiber optik diperlukan komponen seperti pengirim atau transmitter, jalur komunikasi, dan penerima receiver dalam bentuk suatu sistem komunikasi fiber optik. Nah, berikut ini adalah struktur komunikasi fiber optik, di mana data diinputkan oleh si transmitter, si pengirim, kemudian dialirkan menggunakan jalur media komunikasi, di sini yaitu kabel fiber optik, kemudian dialirkan menggunakan jalur media komunikasi ini kepada sistem receiver atau penerima, kemudian data di output ke si user. Nah, di sini adalah konfigurasi umum FFTH, yang mana perancangan FFTH itu dimulai dari skema ini atau topologi ini. Pertama ada perangkat OLT kemudian menggunakan kabel patch core ke ODF. Nah, DF ini merupakan segmen ODN namanya. ODN itu kayak bisa dibilang penghubungnya hingga ke transmitter tadi. Pertama ada ODF, ODC, ODP, dan roset, kemudian ONT. Nah, di sini di ONT inilah di sisi pelanggan yang perangkat yang dipasangkan di sisi pelanggan. Nah, kemudian ini ada dokumentasi proses aktivasi internetnya. Sini ada pertama untuk penarikan kabel sendiri, kemudian ada penyambungan atau pengukuran menggunakan OTDR, kemudian ada pengukuran redaman menggunakan OPM, dan ada melakukan konfigurasi di sisi pelanggannya. Biasa di pelanggan itu kita konfigurasi, ya ada yang harus dikonfigurasi lagi untuk bisa internetnya. Nah, ini merupakan perangkat yang dipasangkan di sisi pelanggan, namanya itu perangkat modem ONT. Nah, modem ONT di sini yang kita pakai adalah ZTE, dan di sini ada juga Roset. Dan ini dokumentasi hasil pengujian untuk bandwidth yang didapatkan di sisi pelanggan. Ini juga. Nah, untuk kendala yang dihadapi, kita masuk ke poin berikutnya, itu kendala yang dihadapi. Yang pertama itu perizinan pemasangan tiang. Tentunya dalam penggunaan media fiber optik di sini kita butuh yang namanya tiang. Tiang di sini untuk memasangkan baik ODP ataupun memasang penarikan kabel. Nah, yang jadi kendala ada perizinan pemasangan tiang. Kenapa? Karena dalam untuk perizinan sendiri ini kita berurusan pada pemerintahan. Nah, biasa tuh kalau untuk solusinya kita bisa menunggu hasil dari perizinan, tentunya cukup agak lama. Atau kita bisa juga menyewa dari vendor. Nah, dari vendor kita sewa. Kemudian lingkungan. Nah, tentunya tadi kita sudah dapat izin dari pemerintah untuk pemasangan tiang kabel, pemasangan tiang. Namun lingkungan menjadi faktor juga. Nah, kadang pemasangan tiang ini juga dari lingkungannya seperti tanahnya gambut atau enak atau bagaimana. Nah, hardware. Untuk kendala yang berikutnya itu hardware. Tak jarang dalam penarikan kabel atau pemasangan ODP
hal seperti kabel FO putus itu tak jarang terjadi, sering juga terjadi gitu. Nah, biasa ketika terjadinya kabel FO putus atau FO cut, itu kita tim melakukan namanya tuh eh, splicing FO atau penyambungan kabel FO. Nah, di lain itu juga terkadang pada penarikan kabel FO terjadi juga yang namanya bending. Bending ini lekukan. Jadi posisi kabel FO-nya ini tertekuk, tertekuk. Jadi mengakibatkan pengukuran pada redaman kadang loss ataupun kadang redamannya tinggi. Biasa untuk action yang dilakukan itu diluruskan kembali, dirapikan kembali kabelnya agar tidak tertekuk. Oke, itu. Dan ini adalah hasil data ODP dalam pengukuran redaman tiap ODP. Nah, ini tiang-tiang pemasangan ODP-nya dan di sini proses pengukuran redaman. Nah, kita masuk ke hasil pengujian fiber optik dan wireless. Karena sebelumnya layanan DAS9 ini yang sering digunakan ke pelanggan yaitu media wireless. Di sini kita akan bahas melakukan pengujian. Setelah kita melakukan pengujian fiber optik, kemudian kita compare ke wireless. Nah, media transmisinya adalah serat kaca atau gelombang radio. Mohon maaf, media transmisi pada media transmisi fiber optik menggunakan serat kaca, sedangkan pada wireless dia menggunakan gelombang radio. Nah, untuk kestabilannya sendiri, fiber optik lebih stabil dibandingkan dengan wireless. Kenapa? Karena media transmisi yang tadi, fiber optik menggunakan kabel. Berbeda dengan wireless, dia menggunakan gelombang radio yang mengakibatkan, tak jarang mengakibatkan seperti link drop atau interferensi, mengakibatkan layanan pada wireless ini bisa dibilang kayak terganggu gitu, terganggu dengan adanya interferensi, kadang juga arah antena pada wireless itu juga bergeser, jadi naik sinyalnya, jadi tidak stabil. Kemudian untuk jangkauannya sendiri, fiber optik memiliki jangkauan lebih kurang 300 sampai 20 km, sedangkan wireless dia lebih tinggi. Jadi karena dia tidak ada penggunaan kabel, maka dia bisa mencapai lebih dari 20 km. Untuk biaya pemasangan sendiri fiber optik lebih mahal. Kenapa? Karena tentunya barang alat-alat yang disiapkan itu juga tidak murah. Gitu. Nah, berbeda dengan wireless, dia lebih murah karena pemasangannya hanya membutuhkan kedua antena, tidak menggunakan media kabel. Berbeda dengan fiber optik. Dari segi keamanan, fiber optik lebih aman dibandingkan wireless karena wireless rentan terjadinya bisa dibilang akses dari luar, dari orang yang tidak bertanggung jawab karena dia menggunakan sinyal gelombang radio yang ditembakkan ke udara sehingga orang bisa menyadap atau melakukan akses hacking atau lain sebagainya. Berbeda dengan fiber optik, dia menggunakan serat kaca atau kabel. Sini tentunya akan meminimalisir terjadinya peretasan atau pengaksesan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk downlink dan uplinknya fiber optik bisa mencapai 2,5G dan 1G. Sedangkan wireless sendiri untuk VPN-nya tuh 200 sampai 540. Untuk pemeliharaan pada fiber optik dibutuhkan, sedangkan wireless tidak ada pemeliharaan khusus. Kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik fiber ya, sedangkan wireless juga tidak. Interferensi gelombang radio yang kita bahas tadinya, pada fiber optik tidak ada interferensi gelombang radio, sedangkan pada wireless karena dia menggunakan gelombang interferensi kemungkinan terjadi. Iya. Nah, untuk bab penutup. Simpulan di sini adalah GPON mendukung layanan triple play suara, data, video pada layanan FTTX yang dilakukan melalui satu core fiber optik. Kemudian fiber to the home FTTH merupakan suatu pengantaran sinyal optik dari pusat penyedia provider ke kawasan pengguna pusat, pengantaran penyediaan layanan service provider yang berada di kantor utama disebut dengan central FO atau CO. Di sini terdapat peralatan yang disebut dengan optical line termination atau OLT. Untuk saran sendiri yang pertama pada FO itu perlu dilakukan maintenance dan update sistem secara teratur agar sistem FTTH atau fiber to the home dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perkembangan teknologi.
Untuk saran berikutnya yaitu penelitian selanjutnya dapat menganalisa. Jadi disarankan jika ingin melakukan penelitian selanjutnya dapat menganalisa jaringan FTTH dengan metode RTB, Rest Time Budget, maupun metode Link Power Budget berdasar SNR atau Signal Noise Ratio, dan BER, BIR, Bit Error. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.